warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari Technopreneurship. Yang pertama, materi yang keenam adalah bisnis model. Pengertian bisnis model. Bisnis model adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan kita lakukan. Sehingga dapat diartikan, bisnis model adalah dasar atau gambaran bentuk usaha. Dan dilansir dari Investopedia, bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Dan dengan melalui bisnis model ini, sebuah bisnis tidak akan berjalan tanpa arah. Sebab seorang usahawan atau wirausahawan sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Jenis bisnis model yang pertama, yang A adalah berdasarkan proses produksi. Yang pertama adalah distributor. Perusahaan distributor hanya perlu menjalin kerjasama dengan pemasok barang jadi atau perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah manufaktur. Perusahaan manufaktur berarti melibatkan diri dalam proses produksi barang secara langsung dan yang nantinya barang jadi dapat dijual secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Yang ketiga adalah franchise. Waralaba atau franchise adalah salah satu bisnis model yang populer. Karena sistem kerja model yang satu ini adalah dengan menjalin kerjasama bersama sebuah perusahaan yang sudah memiliki brand terlebih dahulu. Yang B adalah berdasarkan revenue source. Yang pertama adalah subscription. Mereka mengandalkan biaya langganan yang dikeluarkan pengguna sebagai sumber pendapatan. Yang kedua adalah free and premium business. Perusahaan yang menerapkan model ini dalam usahanya akan membedakan penyediaan fitur secara basic dan premium dalam aplikasi yang dibuat. Yang ketiga adalah hidden revenue. Perusahaan dengan model bisnis ini bergantung pada pengiklanan. Semakin ramah pengiklan yang masuk, semakin terisi pula pendapatan perusahaan. Yang C adalah berdasarkan fisik usaha. Yang pertama adalah brick and mortar atau toko fisik. Model bisnis ini sangat cocok jika kita ingin membuka usaha secara langsung, yang dimana transaksi kita sebagai penjual dan pembeli terjadi secara langsung. Yang kedua adalah e-commerce. Model bisnis ini mengajak kita penjual dan pelanggan bertransaksi melalui aplikasi berbasis internet. Dan yang ketiga adalah kombinasi. Banyak perusahaan sekarang yang menggabungkan antara dua model di atas, sehingga satu sisi perusahaan memiliki toko fisik dan satu sisinya memiliki toko yang online. Manfaat bisnis model yang pertama adalah mengetahui kompetitor, kedua menentukan nilai jual yang bisa unggul dalam persaingan, ketiga mengetahui pasar yang tuju, keempat mematangkan produk yang ditawarkan, dan yang kelima mempermudah penentuan strategi bisnis. Materi yang ketujuh adalah Team Foundation. Pengertian Team Foundation. Pembentukan tim dalam perusahaan merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi perusahaan. Tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan menurut Katzenbach and Smith, tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Penjelasan. Lebih lanjutnya, yang pertama, dalam sebuah perusahaan terdapat satu tim yang memiliki beberapa karyawan yang kompleks seperti yang pertama, hacker, di mana orang yang memiliki kemampuan pemrograman atau tim IT yang biasanya memiliki background IT. Yang kedua, hustler, di mana orang yang memiliki kemampuan berbisnis seperti kemampuan keuangan dan pemasaran. Dan yang ketiga adalah hipster, di mana orang-orang inovatif yang terus berinovasi dengan produk. Fase pembuatan tim, yang pertama mendefinisikan tim itu sendiri, kedua membangun visi dan misi, ketiga menjabarkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, yang keempat membangun struktur tim, kelima memperkenalkan tim, dan keenam mempererat tim dengan aktivitas penyampaian tujuan dan konflik serta resolusi. Materi yang kedelapan adalah startup opportunity. Startup opportunity dapat diartikan sebagai peluang yang ditemukan oleh perusahaan startup untuk pengembangan produk atau layanan yang unik dan sesuai dengan target pasar. Dan dalam hal ini, peluang tersebut dapat berupa pasar yang belum terlayani,
teknologi yang baru ditemukan, atau kebutuhan yang belum dipenuhi oleh produk atau layanan yang ada. Dan perusahaan startup yang dapat memanfaatkan peluang ini dengan cepat dan efektif dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk sukses dan mencapai pertumbuhan bisnis yang cepat. Tujuan Tujuan dari evaluasi peluang startup adalah untuk mengidentifikasi dan memahami potensi keberhasilan suatu bisnis baru sebelum berinvestasi banyak waktu, uang, dan sumber daya. Hal ini membantu mengurangi risiko kegagalan dengan memungkinkan para pendiri startup untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis tentang apakah ide bisnis tersebut layak untuk dikerjakan dan dikembangkan lebih lanjut. Manfaat dari evaluasi peluang startup termasuk yang pertama, mengidentifikasi kelemahan, di mana memungkinkan para pendiri untuk mengidentifikasi kelemahan dalam ide bisnis mereka sehingga dapat diperbaiki sebelum peluncuran. Kedua, menemukan peluang, di mana membantu dalam menemukan peluang pasar yang belum terpenuhi atau kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi yang dapat dimanfaatkan. Ketiga, mengurangi risiko, yang dimana meminimalkan risiko kegagalan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, pesaing, dan tantangan yang dihadapi. Keempat, mengarahkan strategi, di mana membantu dalam mengarahkan strategi bisnis dengan menyoroti area-area kunci yang perlu diperhatikan dan fokus. Kelima, meningkatkan daya tarik investor. Memiliki evaluasi yang solid dapat meningkatkan daya tarik investor dengan menunjukkan bahwa startup telah melakukan pekerjaan yang matang dalam memahami peluang dan risiko bisnis mereka. Materi kesembilan ialah customer persona. Customer persona adalah representasi fiktif dari karakteristik, kebutuhan, dan perilaku pelanggan ideal yang merupakan target pasar dari suatu produk atau layanan. Persona ini dibuat berdasarkan data demografis, psikografis, dan perilaku yang diperoleh dari penelitian pasar dan pengalaman praktis. Customer persona atau disebut juga buyer persona adalah representasi fiksi pembeli dan pengguna produk kita. Representasi fiksi ini berguna untuk simulasi penerimaan, penggunaan, dan evaluasi produk kita, baik yang sudah beredar di pasar atau yang belum dilepas. Tujuannya adalah untuk memahami secara lebih mendalam siapa target pelanggan dan bagaimana cara terbaik untuk menarik, melibatkan, dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan menggunakan customer persona, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran, pengembangan produk, dan layanan yang lebih efektif dan berorientasi pelanggan. Jenis-jenis customer persona yang pertama adalah spontaneous persona. Merupakan tipe persona yang cenderung mudah mendapat pengaruh ataupun mempengaruhi orang lain, yang umumnya mereka sudah pernah membeli produk kita, kemudian jika mereka sudah merasa puas dan cocok, maka akan membelinya secara spontan bahkan sudah tidak memperhatikan harganya. Yang kedua adalah humanistic persona. Jenis persona ini cenderung mengutamakan emosi saat menentukan pembelian produk. Maka tidak heran jika mereka cenderung lebih lambat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah kompetitif persona. Pada jenis ini, produk perlu meningkatkan kemampuan maupun kualitasnya agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Kemudian, apabila ingin menjelaskannya kepada konsumen tipe tersebut, maka hindari berbicara mengenai keunggulannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah methodikal persona. Jenis persona satu ini memang berbeda dari yang lainnya karena akan lebih teliti saat ingin menggunakan produk kita. Tidak jarang dari mereka juga akan membandingkan dengan kompetitornya. Tipe tersebut juga akan mengambil keputusan secara logis. Yang terakhir adalah materi yang kelima, empathy map. Pengertian empathy map adalah alat yang digunakan dalam desain berorientasi pengguna untuk memahami secara lebih mendalam pengalaman dan kebutuhan pengguna. Ini biasanya berbentuk diagram yang membagi pengalaman pengguna menjadi 4 area utama, apa yang pengguna rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan dan lakukan, dan apa yang mereka dengar dan lihat. Tujuan dari adanya empathy map adalah untuk membantu tim pengembangan produk atau layanan memahami pengguna secara lebih mendalam. Dengan memetakan pengalaman, pikiran, perasaan, dan tindakan pengguna, tim dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang solusi yang lebih relevan, efektif, dan berorientasi pengguna. Dengan demikian, empathy map membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang memuaskan.
Manfaat dari adanya empathy map ini, yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam, yang dimana memungkinkan tim untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pengguna, termasuk kebutuhan, motivasi, dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, fokus pada pengguna, di mana membantu tim untuk tetap berfokus pada pengguna selama proses pengembangan produk atau layanan, sehingga memastikan solusi yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam merancang produk atau layanan, karena didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang pengguna. Dan keempat, inovasi yang lebih efektif, yang memungkinkan tim untuk mengidentifikasi peluang inovasi baru yang mungkin tidak terlihat tanpa pemahaman yang mendalam tentang pengguna. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.